rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Izin setelah melihat wajah-wajah gaya-gaya dari para asatid sekalian, sepertinya para asatid yang di hadapan saya ini lebih ustadz daripada saya. Mungkin karena faktor tugas saja saya berdiri di depan, jadi saya merasa malu kalau harus mengajari para asatid. Jadi saya izin buka kopiah saja supaya tidak terlihat seperti ustadz. Jadi biar saya bebannya lepas. Kalau pakai kopiah bebannya berat itu. Tak kenal maka tak sayang. Biasanya kalau tidak kenal dari awal kita suka suudon, saha ieu teh. Maka izinkan saya memperkenalkan diri supaya nanti di antara kita rasa ukhuwahnya semakin dalam. Nama saya Rafiq Hussein. Saya bergabung di MUI ini dulu tahun 2016, utusan dari Persis, Persatuan Islam. Jadi orang Persis lah. Tapi tahun 2021 ketika di periode kedua, saya bukan lagi utusan Persis karena saat itu sudah tidak ada jabatan di Persis. Saya diajak oleh Kiai Hajar yang tadi memimpin, jadi saya diminta beliau untuk tetap ikut di MUI walaupun bukan utusan resmi Persis. Insya Allah kegiatan hari ini sehari saya di Pondok Pesantren Persis Manbaul Huda di Cijaura Girang, Buah Batu. Alhamdulillah dari mulai jenjang RA, MI, Senawiyah, Aliyah sudah ada. Bila melihat latar belakang, Bapak Ibu asatid di sini adalah perwakilan MUI kecamatan, dan saya yakin ketika bergabung di MUI kecamatan, Bapak Ibu biasanya terafiliasi ke ormas tertentu. Ada yang apa? Ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, ada Persis, ya macam-macam. Bagi yang belum terafiliasi, ada yang belum terafiliasi, yang masih freeman, ada yang belum terafiliasi. Bagi yang belum terafiliasi, termasuk Ustadz, bagi yang belum terafiliasi ke ormas manapun, kalau ingin ikut aktif bergabung, mari saya membuka peluang untuk aktif di bidang dakwah ini. Kebetulan mulai Januari ini saya mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Dakwah Kota Bandung. Jadi kalau mau bergabung, ayo. Bagi yang belum terafiliasi, kalau yang sudah terafiliasi janganlah. Nanti takutnya disangka Dewan Dakwah ngerebut orang NU, Dewan Dakwah ngerebut orang Persis, Dewan Dakwah ngerebut orang Muhammadiyah, janganlah. Kalau yang sudah terafiliasi lanjutkan di ormas bersangkutan. Bagi yang belum, kalau mau gabung ayo. Insya Allah mulai bulan Januari ini kita mulai akan bergerak karena selama ini Dewan Dakwah belum terlalu bersuara kalau di Kota Bandung. Biasanya yang demo-demo itu ya dipimpinnya oleh Dewan Dakwah Jawa Barat itu biasanya. Yang demo-demo Palestina demo itu biasanya yang majunya Dewan Dakwah Jawa Barat. Nah, Kota Bandungnya belum ada. Nah, jadi bisa bayangkan, oke bakal demo gitu kan ya. Tapi demo yang positif lah. Ya, jadi bagi yang belum terafiliasi, kalau mau bergabung di dunia dakwah, mari bergabung dengan kami di Dewan Dakwah Kota Bandung. Nanti yang mau berafiliasi, japri we-nya ulah diumumkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, asisten sekalian. Oh, boleh. 081 22 413 4373. Wah, geus ketahuan umurnya kelahiran 73 berarti nya. Saya ulangi. 081 22 413 4373. Baik, nanti yang mau bergabung japri saja, nanti saya bentuk grup khusus kader Dewan Dakwah Kota Bandung. Baik. Jadi promosi mumpung. Jadi daripada gini, tidak masalah. Kita memang tidak masalah tidak berafiliasi kemanapun, tidak masalah. Tapi kan kalau berjamaah biasanya lebih kuat, itu maksudnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi yang saya bawakan ditunjuk oleh Pak Kiai Hajar adalah kisah
Qur'ani, Ibroh kisah Qur'ani. Harusnya tadi jam 1 tadi, tapi karena Pak Asep kasihan sudah lebih dulu awal datang, dan secara usia beliau lebih tua dari saya, sebagai junior saya mengalah mundur ke jam segini. Tapi insya Allah tidak mengurangi keseriusan kita di forum ini. Baik Bapak Ibu, kita sepakati dulu bahwa dakwah yang kita lakukan minimal ada 3 komponen. Yang pertama adalah tentang moral knowing, yang kedua moral feeling, dan apabila memungkinkan maka moral action. Memang ini istilahnya dari barat, tapi namun di Indonesia kan atau di Arab kan juga sudah banyak sebenarnya terjemah-terjemah. Imang ngarah gaya we, ngarah katingali urang teh tong eleh ku Inggris gitu. Ya, silakan lanjut. Nah, dalam bahasa sederhana, konsep dakwah yang efektif itu terdiri dari 3 tahapan ini. Tahapan pertama adalah bagaimana agar mad'u atau mustami yang kita ajak ini mengetahui. Biasanya dengan cara kita bacakan dalil, kita bacakan ayat atau hadisnya. Level lebih tinggi dari tahu adalah memahami. Jadi setelah tahu, paham. Setelah 2 hal itu, seorang da'i, seorang mubalik harus mampu meningkatkan level pengetahuan dan level pemahaman mad'u kita itu ke level merasakan. Dan kalau sudah masuk ke level merasakan, maka naikkan lagi levelnya menjadi melakukan dan membiasakan. Maka saya secara pribadi dalam membuat pengajian itu, jujur saja, kalau hanya pengajian umum, kita jangan berharap orang-orang itu pada level melakukan membiasakan. Pada pengajian umum, ya cukup hanya mengetahui, memahami. Syukur-syukur bisa merasakan. Lalu bagaimana caranya agar teori ini efektif? Ya, pengajiannya bukan lagi pengajian umum, tapi harus pengajian khusus. Waktunya khusus, durasi waktunya jelas, rutinitasnya jelas. Bahasa orang mah ngaji teh. Nah, di kita memang seringkali yang penting pengajian. Betul, secara gebiar pengajian memang bagus rame, tetapi secara hasil tidak efektif. Baik, lanjut. Nah, apa tujuan pengajian yang paling utama? Setelah saya pahami, saya amati, tujuan utama pengajian yang dilakukan oleh sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai hari ini, itu tujuannya adalah ini, pendidikan karakter. Tujuannya pendidikan karakter. Kira-kira Bapak Ibu sambil ngobrol ya mah. Ya kan teorinya kawas gitu. Praktekna apa itu karakter? Enggak. Apa itu karakter? Watak. Sifat insan adabiyah. Ada lagi? Spontanitas. Oke. Ada karakter, ada attitude. Kita agar mudah memahami apa itu karakter, apa attitude. Karakter itu kalau dalam Islam itu al-iman. Pondasi. Jadi kalau karakternya sudah baik, pondasinya sudah baik, maka attitude-nya kita biasanya menyebutnya ihsan. Maka hasilnya akan baik. Maka dalam Islam, kenapa yang ditanamkan adalah karakter? Karena itulah yang menjadi pondasinya. Jadi imannya. Nah, contoh, Cung di antara sini di para Bapak Ibu
yang pernah ke luar negeri selain Saudi? Pernah kemana Ustaz? Malaysia, Singapura, Thailand. Oke. Malaysia, Singapura, Thailand. Apa yang Ustaz tahu perbedaan, jangan dulu tiga-tiga lah, Singapura saja. Singapura dengan Indonesia, apa bedanya? Sampah. Terus? Ustaz nggak rokok tuh? Di Singapura nggak rokok tuh? Mengapa Ustadz yang biasa di sini bebas merokok, saat tiba di Singapura menjadi susulumputan, menjadi takut? Ini masalah karakter. Karena di sana tulisannya jelas, kalau melanggar hukumannya sekian. Jadi mau tidak mau di Indonesia tukang ngarokok ngelepus eureun-eureun, di Singapura eureun. Ada lagi selain 3 negara itu. Kalau Thailand dengan Indonesia mirip tidak? Mirip ya. Jadi lain dicontohin ya. Komo enak geus usum lady boy beuki riweuh nya. Malaysia komo Ustaz Malaysia? Mirip Indonesia. Lebih baik mana Ustaz? Lebih baik Malaysia. Oke. Selain Malaysia, Singapura dan Arab Saudi, ada lagi yang pernah ke luar negeri? Ustaz kemana? Ke Dubai. Kumaha di Dubai Ustaz? Oh, mobil. Eta bapak bernasib Tad. Tok dibahas Tad. Bab karakter Tad. Sama saja. Sama bersih. Memang karakternya atau karena petugasnya banyak Ustaz? Petugasnya. Kalau lihat orang-orangnya gimana Ustaz? Pernah masuk ke gang-gang kecilnya nggak Ustaz? Di Dubai? Belum ya? Oke. Baik. Jadi gini, kalau kita ingin melihat karakter seseorang atau karakter suatu bangsa, gampang. Pertama lihat saat antri. Lihat saat antri. Oke, selain Dubai, Malaysia, Singapura, Thailand, mana lagi? Ustaz di mana Ustaz? Kemana? Jadi, disebutin tadi. oh, jika ada Pattaya ya. Tempat tani. Tempat? Tempat tani kan bahasanya Melayu. Oh ya, sama. Oh, ini Thailand. Baik. Kalau ingin melihat karakter suatu bangsa, gampang, yaitu saat antri. Punten, di Indonesia kesadaran antri masih kurang, terutama ketika datang sang penguasa bumi, mak-mak, guys. Ketika mak-mak datang, semua mengalah. Alhamdulillah, saya mendapat rezeki pernah ke beberapa negara. Soal antri ini memang rata-rata di negara lain sudah menjadi karakter mereka. Jadi yang namanya antri itu ya antri. Ketika ada yang tidak antri, itu yang memandangnya itu semua dipandang gitu. Jadi mau tidak mau seperti itu. Alhamdulillah saya sudah ke Korea, terus beberapa negara lagi. Kemudian yang kedua saat menyeberang jalan. Ustaz di Dubai dulu pernah nyeberang jalan atau di bandara teh? Kubosan. Pernah di jalan kumaha? Pernah menyeberang jalan. Ketika lampu merah, si pejalan kakinya merah, Ustaz nyebrang, pernah nggak? Oh jadi baik-baik saja, pas hijau nyebrang, normal gitu ya. Baik, saya punya pengalaman. Ini bukan pengalaman saya, tapi saya lihat teman saya. Terjadi di Norwegia. Alhamdulillah saya lihat aurora di Tromsø. Saat menyeberang jalan, teorinya ketika si lampu pejalan kaki merah, kita berjalan, harusnya yang naik mobil marah nggak? Ini pejalan kaki merah, kita jalan, pejalan kaki, mobilnya marah kan? Di orang kan gitunya.
Tinggal lihat we bareng mundur gitu. Maaf, di Norwegia tidak seperti itu. Walaupun pejalan kakinya salah, mobil sudah berhenti 10 meter dari tempat berhenti. Persis video-video yang ada di Jepang ketika anak kecil mau nyebrang. Itu berhentinya lain 1 meter. 10 meter. Jadi mereka berhenti. Saya bilang, eta beureum keneh, bae kagok cenah. Kan teh orang Indonesia. Susulumputan ngarokok. Jadi mereka walaupun tahu kita salah, tapi mereka menghargai. Bagaimanapun yang lewat adalah seorang manusia. Kemanusiaan harus lebih di atas segalanya pada peraturan. Itu karakter. Di Norwegia kenapa seperti itu? Karena income-nya sudah tinggi kan? Pendapatnya sudah tinggi. Jadi biasanya pendapatan tinggi itu sama dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi biasanya attitude dan karakternya juga sudah terbentuk biasanya. Kenapa saya tadi tidak menanya siapa yang sudah keluar negeri tanpa nyebut Saudi Arabia, pasti geus ngaracung, geus umroh kabeh kan? Rata-rata sudah pada umroh kan? Tapi ya itu tadi, secara karakter, secara attitude, orang Arab Saudi karakternya sama dengan kita, liar dalam arti tidak menghargai, kurang menghargai kemanusiaan. Tapi kalau orang Eropa, maaf, saya harus mengatakan mereka lebih menghargai kemanusiaan. Saya pernah ke Italia. Nah, Italia karena secara ekonomi di bawah Norwegia, karakter mereka tidak sebaik Norwegia. Alhamdulillah, dia penggemar bola, penggemar Juventus, AC Milan. Ya, Anda musuh saya. Saya penggemar Inter Milan. Kebetulan dapat rezeki nonton Inter langsung di Giuseppe Meazza. Dan terakhir saya ke Barcelona. Ke Barcelona itu sebuah negara yang sangat ramah Muslim. Di Milan, di Praha, saya kemarin di Budapest, itu cari restoran Islam sedikit. Tapi di Barcelona, kita buka Google, ketikan mosque, itu tiap 500 meter ada masjid. Jadi kalau mau ke Eropa, Barcelona lah. Gak ada list. Saya berangkat sama istri aman. Bodol basor aman. Itu mah info saja buat bujangan. Dan terakhir, karakter paling terlihat dari suatu bangsa adalah saat menaiki kendaraan umum. Ketika kursi prioritas, ketika kursi ibu hamil, ketika kursi-kursi yang ada tanda khusus ditempati oleh orang, ketika orang yang laki-laki sehat tetap duduk melihat nenek-nenek kakek-kakek berdiri, berarti karakter bangsa itu jelek. Nah, orang tiluanana di Indonesia kacau keneh. Mangga. Ya, saya orang Indonesia, rumaos gitu kan. Ya kan gini, terkadang kita itu merasa bangga karena orang teu mana. Oh, Bandung mah hebat, ada di Bandungnya teh mah ka mana. Cina tulin. Jadi saya punya teori, semakin jauh piknik, semakin besar rasa tolerannya. Tapi lamun pikniknya deket, biasanya asapang bener rasa dunia, asapang aingna, biasanya begitu. Kadang gitu, ketika tanya ngobrol-ngobrol, ya nungotot kieu nungotot, wah jadi ngobrol nanti asapang bener nawe. Saya tanya, paling jauh kemana? Ke Saudi, umroh, oh ya guys wajar. Nah, jadi Islam itu sebenarnya ingin melakukan pendidikan karakter, tapi ternyata mungkin ini analisa saya. Pendidikan kita memang belum merata. Mau tidak mau, umumnya pendidikan Indonesia kan SMA ke bawah. Kalau dibilang mayoritas kan, yang S1, S2 kan belum sampai 50%. Mungkin karena itu. Harapannya nanti ketika
tingkat pendidikan lebih tinggi, S1 sudah biasa, katakanlah S1-nya 70%, 80%, mungkin pendidikan karakter kita akan berubah. Tapi selama pendidikannya yang masih seperti sekarang, mungkin kita masih jauh untuk mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran dalam hal pendidikan karakter. Jadi, sekali lagi, karakter itu adalah pondasinya, lalu wujudnya atau aksentuasi atau implementasi dari karakter itu adalah attitude atau sikap. Enggak lanjut. Oh ya, tadi saya dibisiki oleh moderator, tong lami teuing lah cenah karunya istirahatna sakedap wae cenah. Ya udahlah, saya akan tadi kan kirang-kirang istirahatnya apa iya? Kirang keneh. Wah, hoyong langsung ngacung. Oh, siapa tuh? Mangga. Terus dia tuh tanya jawab, cenah mangga. Langsung saja. Tahun 2012-2013 itu adanya mencoba reinvent governance. Governance bukan government ya. Kalau government kan lebih salah pemerintahan. Pemerintahnya. Kalau governance itu pemerintahan. Yeah. Nah, namun pada prinsipnya coba menerapkan itu lagi berusaha ke sana tapi belum mencapai ke sana. Yang pertama. Terus yang kedua adalah public service-nya. Yang telah tadi disampaikan tiga itu, apakah public service-nya juga itu diterapkan oleh pemerintah? Kan ke sana artinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pada prinsipnya selalu menggonta-ganti sistem di pendidikan. Itu yang selalu gagal diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya Amerika dan Eropa kenapa berhasil? Karena penerapannya ketika 20 tahun siapapun pemerintahannya yang ganti tetap itu yang dilaksanakan. Ya, sementara Indonesia kan tidak. Ya. Itu yang kearahnya sana seperti itu saja. Ya. Saya sepakat. Ustadz ini biasanya dari kebijakan publik ya. Alhamdulillah. Baik, yang pertama tentang reinventing governance. Jadi memang niatnya baik reinventing governance itu. Cuma orangnya belum siap. Maaf, di kita itu kebanyakan sebelum menjabat kritis. Sekedik-sekedik demo, bikin tulisan sangat kritis mengkritik pemerintah. Tapi ketika sudah dijabat, dilantik, robah ya. Itu yang pertama. Jadi memang independent governance itu memang mengharuskan semua orang untuk bersikap konsisten dari awal sampai akhir. Ya mantep, saya akan menjabat kritis, pasti menjabat jempling. Nah sekarang kita alhamdulillah punya pencerahan dari seorang menteri namanya Pak Purbaya kan, rada leuheung teh ye. Teu naon teh? Ya, jadi untuk kita reinventing governance masih sekedar hayalan karena orang-orangnya belum siap ternyata. Yang kedua, saya sepakat ganti menteri, ganti kebijakan. Ya, termasuk kan kita di bidang agama juga sama kan. Menteri ieu baheula hayangna kieu, menteri ayeuna kaos kieu, ayeuna menteri umroh, haji dipisah beda deui gitu kan. Apalagi dalam dunia pendidikan jelas-jelas berapa kali ganti menteri pendidikan itu satu menteri, satu kebijakan yang berbeda. Jadi memang kelemahan di kita itu betul sepakat. Dan terakhir di orang lain siapapun menterinya kebijakannya lanjut. Nah itu yang kita tidak ada. Di orang mah ketika ganti menteri, wah ini kebijakan ini sudah tidak bagus, berhenti. Contoh paling konkret sekarang adalah IKN. IKN kan tungtungna bangkar, bakal juga hambalang deui. Bakal jadi rumah hantu deui dah. Tadi teh ya. Ya artinya betul. Di kita itu ketika ganti pemerintahan tidak dilanjutkan dan itu hampir di semua sektor. Jadi saya sepakat. Jadi saya tidak akan membantah, setuju saya. Makanya kita diskusi ya. Oke, jadi solusinya seperti apa gitu? Jadi apa fungsinya kita rencana strategi per 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kan ketika sudah ditetapkan nih oleh Pemda. Kan saya dulu 2009 ketika saya jadi aktivis, saya termasuk salah satu yang Wah, masih aktivis ya? Kayak bisa pejabat beda ya. Curiga. Biasanya karena masih miskin kayak gini.
Udah kaya beda. Oh enggak. Ketika 2009 2009. salah satu ketika 2009 ketika saya masih aktivis ketua BEM waktu itu saya ketua BEM FISIP waktu itu saya Dan visi mana Tan? BEM FISIP Uswagati Cirebon. itu mengikuti salah satu yang ikut dalam Renstra di Bapeda Kabupaten Cirebon. Saya coba mengungkapkan isi hati saya maupun keluhan Kabupaten Cirebon. Dan iya disepakati seperti itu. Tapi ketika dijalankan dan di ini, tapi itu tidak terlaksana. Makanya apa fungsinya Renstra 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maupun sampai 20 tahun, tapi itu tidak dijalankan. Kan sana arahnya start. Nah makanya dari itu apa PR mendasar pemerintah maupun ulama maupun umaroh saat ini yang untuk agar itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Ya, untuk hal ini saya cuma bisa menjawab ku anfusakum. Jadi untuk soal itu udah orang ngebaca prot di DG, tetap saja Renstra itu kan ya proyek ujungnya proyek saja kan, ujung-ujungnya hanya proyek cari uang, bikin laporan, masuk arsip kan gitu. Jadi Ustaz capek Ustaz nggak bahas gitu, mau Ustaz mendingan deh kita perbaiki, mari kita antri dengan benar. Siapa yang cepat datang dia duluan, yang belakangan wayahnya ke belakang. Ketika di angkutan umum kalau ada yang kursi prioritas jangan diduduki, paling itu ya Ustaz nama nu garampang. Ah gitu nyonton ya nama ngebahas yang sama liweuh Ustaz. Betul. Ya, bukan apa. Beliau dan saya sama-sama dari kebijakan publik. Jadi ketika beliau mengatakan dari governance, wah pasti orang kebijakan publik, jurusan pasti orang FISIP ya. Jadi orang guru saya ilmu saya aman. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bikin dikit ya. Kalau Lebanon itu kan maju dan berkembang atau mungkin bahagia karena ada kafir Gibran. Wah. Kalau Indonesia kan karena ada Bali dan Gibran. Ini Pak Kiai ini bagian mengenai ini ya karakter tadi. Tolong dikodifikasikan. Ketika kita kan sebagai calon ulama nih karena sudah kader ulama gitu ya. Ketika ada dalil ulum jelas di dialog 3 bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, karakter Quran itu tolong dihubungkan juga sebagai karakter kita gitu ya. Kemudian bagaimana aplikasi kita menghadapi mad'u. Ini karena penting juga. Nah, kemudian bagaimana kita ini mendekati dengan umaroh juga. Karena gini, umaroh di kita juga terkadang banyak yang melencengnya juga ya, meskipun yang lurus juga banyak. Saya pernah tugas bersama Kepala Kementerian Agama ke Jakarta berdua. Saat itu saya tidak tahu kalau Alexis itu hotel yang wah. Asli Ustaz. Benar. Asli. Itu, Yakin? Pan ya Alexis Syariah, api-api. ini benar nih. Karena saat itu apa namanya? Jam seberapa? Jam seberapa? Jadi kalau nggak salah. Nah, saat itu mampir sejenak di situ. Alexis Syariah atau Alexis? Alexis beneran. Oh, Alexis beneran. Pak Kepala itu menyambangi teman-temannya dari kepala dinas lain. Ternyata hampir seluruh Indonesia itu kerjasama dengan Alexis. Kecuali istilah mutfatinya adalah Kementerian Agama. Karena mungkin ada moral di situ. Kita di jarak 500 meter dari sini. Dari Alexis. Dari Alexis. Nah, di situ ternyata saya lihat sendiri karena saya posisinya di sebelah kiri Pak Kepala di bawah. Saya turunkan itu, galeri itu banyak sekali. Ya. Galeri Akwat, busana. Siga di Thailand. Jadi maksudnya gini, apa namanya? Ada ucapan bahwa hampir seluruh kepala dinas itu kalau ke Jakarta minta di Alexis. Nah, ini kan kita sebagai kalian pulang perlu tahu nih, berarti kan selama ini ada yang tertutupi gitu, ya. Khawatirnya ada Alexis lain, ya. Khawatir ini kepala dinas kalau juga apa? Ya, aman. Itu Baik.
Untuk hal itu saya tidak akan menjawab karena yang bertanya lebih jago dari yang ditanya. Jadi wallahu alam, mangga usah langkung kuningan apa betul. Mangga jadi boleh. Curhat boleh. Kalau saya nggak salah dengar tadi ya, lebih ke ingin mempertanyakan, tadi sempat ada statement bahwa pendidikan karakter nanti mungkin akan terdorong saat jenjang pendidikan itu lulusannya Lebih tinggi. Ya. Dasarnya apa ya Ustaz? Apakah ada penelitiannya kah atau gimana? Karena yang saya saksikan perasaan saya mungkin nggak ke sana. Kenapa? Karena justru di negara-negara yang tadi karakternya maju kan sejak kecilnya memang sudah bagus. Jadi sistem pendidikan untuk sejak dininya memang sudah bagus. Ustaz udah kemana aja? Yang tadi disebutkan maksudnya. Enggak, ya maksudnya Ustaz udah kemana aja? Baru Mekah Madinah aja. Baru Mekah Madinah, oke. Itu jadi apakah benar didorong jenjang pendidikannya atau gimana? Karena kan kalau kita saksikan yang pembalap hutan aja kan S2, S3 yang korupsi dan sebagainya. S2, S3 di mana, Ustaz? Indonesia kan? Ya, mungkin ijazahnya dipertanyakan juga. Itu gimana, Ustaz? Baik, alasan saya menyebutkan semakin tinggi pendidikan seseorang itu menghasilkan karakter yang semakin baik berdasarkan pengalaman jalan-jalan saya. Jadi jujur saja kalau analisa secara ilmiah belum, tapi tadi berdasarkan jalan-jalan saja. Saya sudah ke Korea 2 kali ke Korea, kita tahu sendiri ekonominya tinggi, pendidikan juga tinggi, ya sama ujung-ujungnya attitude-nya juga bagus. Saya ke Mekah Madinah kemarin terakhir bulan Februari, insya Allah hari Kamis ke Mekah Madinah lagi, ya seperti biasa itu lagi. Oh ya, promosi, akhirnya kan umroh mandirinya sudah legal oleh pemerintah. Ustaz dapat 15 juta bisa berangkat, Ustaz. Naik pesawat loh. Naik pesawat, Ustaz. Umroh mandiri, Ustaz, bukan umroh kita daftar ke travel. Kalau umroh daftar ke travel minimal 23 juta kan. Kalau malah mandiri asal naik transit ke India atau ke Sri Lanka ada pesawat pulang pergi Indigo atau Sri Lanka itu pulang pergi 9 juta. Hotel semalam saya dapatnya Ibis, Ustaz. Ibis semalam di Mekah cuma 300.000. Bagi 2 sama istri kan 150. Kali 2 minggu kan lumayan murah tuh. Jadi 15 juta seorang bisa berangkat. Nah. Jadi saya sekarang ke teman-teman, ayo umroh mandiri. Tapi bagi yang sudah umroh ya, bagi yang belum untuk ulah bisa nyasap. Nah, sehingga Ustaz pernah ke Mekah Madinah aman, mau nyasap di Jeddah gitu kan. Kalau yang lain yang belum pernah umroh daftar ke travel lah. Nanti yang kedua ketiga baru umroh mandiri. Nah, yang kedua tadi itu saya alhamdulillah dapat kesempatan ke Eropa ngobrol-ngobrol. Ya itu tadi. Kenapa saya punya kesimpulan seperti itu? Saya lihat indeks pendidikan negara-negara Eropa Utara itu Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia secara pendidikan kan rata-rata mereka yang namanya S1, S2 itu sudah biasa. Nah, tadi itu berimbas pada perilaku di jalan. Tadi yang saya ceritakan, kami jalan salah saja, mereka menghargai kita. Kan di orang mempunyai orang salah beren, di klakson, tidak. Nah, itu. Jadi itu dasarnya adalah hasil jalan-jalan, Ustaz. Kira-kira begitu. Tidak dapat yang saya ilmiah, ulah dijadikan dalil. Maka Ustaz, cekap. Nah, jadi cekap dasarnya dasar jalan-jalan. Maka Ustaz. Sedikit ya izin, saya sepakat dengan Pak Dr. Haji Rafiq Hussein. Jadi mengenai karakter ini memang di Indonesia ini sangat minim lah gitu. Jangan di Indonesia, jangankan kita sebagai santri mungkin ya, pendidikannya tuh sebenarnya harusnya kita lebih Islami kan. Oh ya, teorinya begitu. Teorinya begitu. Tapi mohon maaf, pelaksanaannya justru lebih Islami orang luar, Eropa khususnya begitu. Saya gagal ke Korea, Ustaz, gitu ya. Saya hampir ke Korea dulu di Daegu, di JIS. Kebetulan berangkat saudara saya di sana kuliah. Itu memang yang pertama etos kerjanya tinggi, itu yang mempengaruhi. Yang kedua, itu benar dicetak dari anak kecil. Kan kalau di kita sekolah itu ada, mohon maaf ya, ada OB gitu ya. Kemudian yang kedua, itu segala sesuatunya disiapin sama guru.
Tapi di luar negeri, khususnya di Korea, teman saya memantau gitu. Itu yang namanya piket bersih-bersih dari mulai toilet sampai ruang kelas itu full sama anak, begitu. Benar-benar full. Justru itu sekolah yang mahal itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini saya pengen disampaikan nanti ya kalau yang jadwal di sana gitu. Tapi saya sampaikan saya di sini hampir semua sih ini Maya hampir semua dari materi awal sampai ke materi sekarang itu pada intinya itu kualifikasi ilmu itu. Saya ingin menawarkan kepada teman-teman semua gitu, ingin menawarkan pendidikan tuh saya sepakat pendidikan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi cara pola pikir, misal hal sepele masalah sampah. Betul di luar negeri di Korea sudah, padahal Korea itu merdekanya hampir sama dengan Indonesia 15 Agustus 1945. Tapi kenapa bisa lebih maju? Pendidikan itu masalah sampah kan kita mah hanya, padahal Islam sangat mengajarkan tentang kebersihan kan, tapi pada pelaksanaan mohon maaf lah di pesantren begitunya ngadalil gitunya, implementasinya tidak ada. Kemana kesadaran? Mereka mah sudah jauh ya berpikir. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, mobil listrik dengan mobil bahan bakar BBM itu sama-sama ada kekurangannya ya. BBM kenapa kekurangannya? Polusi. Mobil listrik kekurangannya apa? Limbah baterai. Tapi sekarang teman saya ini ya, saudara saya lah gitu dekat, kebetulan alumni Pondok Pesantren Cipasung, dia S3-nya di JIS gitu. Dia sedang mengembangkan bahan bakar hidrogen H2O. Itu benar-benar sangat ramah lingkungan sekali gitu. Apakah itu kurang Islam gitu ya, yang di luar negeri mengajarkan seperti itu. Jadi kita masih berbincang pada masih kasar gosok gitunya. Bahkan mohon maaf mengenai muamalah saja yang saya perhatikan di Eropa itu lebih Islami. Contoh, seorang lamun jajan di rumah gorengan ya, kadang mau gorengan sok dilihat heula terus heula. Heula kan maka kayak istilah nama dari majinya. Sedangkan sekarang saya mau tanya, Starbucks bisa nggak kita, misal Starbucks dulu diminum baru nanti dibayar nanti. KFC bisa nggak kita makan dulu baru bayar? Ya kan, berarti secara akad muamalah mereka lebih Islam. Artinya apa? SDM-nya benar-benar tinggi, itu yang mempengaruhi ya. Dari mulai tadi kan antri terus di jalanan begitu lalu lintas memang itu sangat jauh sekali. Yang makanya kita belajarlah bersama-sama gitu ya. Mari sukseskan pendidikan ini yang minimal. Makanya saya juga PKU ini kan opsional itu kan S1 ya, itu mempengaruhi sebenarnya. Itu saja gitu. Nah makanya bantulah bersama-sama saya ingin PKU itu ada follow up-nya Ustaz. Ya ada follow up. Entah itu membimbing santri atau kita membuat proyek bersama-sama atau penelitian itu sangat bisa. Bahkan yang sudah S1 insya Allah kita bersama-sama untuk kuliah ya. S2 mengadakan misal pelatihan seperti ini tapi khusus misal beasiswa PDP atau unggulan. Gabung Dewan Dakwah Indonesia. Ya. Kebetulan saya di sini ada yang pengurus PWR Jawa Barat. Taulah pengurus mah bahaya. Itu mengadakan LPDP Camp. Kebetulan saya ketua angkatan pertamanya. Begitu. Jadi sinergi. Ulah jadi anggota bahaya. Jadi teman-teman nanti bisa lah gabung gitu ya, belajar bersama-sama. Yang lain-lainnya kita sebagai kader ulama gampang, rekomendasi gampang, esai gampang, yang susah apa? TOEFL. Itu bahasa Inggris penting gitu ya. Minimal 500 reguler. Tapi yang tidak ini jadi kesini yang mohon ya, karena ini nyambung sebenarnya masalah pendidikan gitu ya. Doain juga saya bisa S3 di UII Ustaz di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Saya tujuan ingin S3 di sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita belajar bersama-sama gitu mengenai bagaimana SDM di Indonesia itu kita bisa meningkat dengan pendidikan. Ya. Nanti kuncinya pendidikan. Karakter gitu ya. Ya. Basicnya gitu. Jadi mari kita ini termasuk nyambung lagi ke penelitian yang sama-sama itu Pak Ustaz Tata ya. Kenapa Islam bisa menurun? Mungkin salah satunya dari sana. Ya, konsen pendidikan ini berkurang. Konsen pendidikan berkurang.
ya masih cek kasar memastikan yang dibahas di jero gitu. Dalil aja dalil diadu, tapi implementasinya mana gitunya dikobong kalau tor kene bisa ada aturan cara burung cara lulus masa itu sangat tidak rasional, sangat tidak ilmiah. Tidak ada hubungannya antara buruh dengan kepintaran gitu. Itu masalahnya kebersihan. Yang bersih belum maju. Makanya ayolah kita bersama-sama barangkali dari teman-teman semua ini bisa menemukan suatu penelitian apa misalnya kita sebagai kader umat Islam gitu ya, kan najis hukumnya tidak terlihat tuh, najis mutawasito sampai ada hukumnya kan ada ini hukumnya. Juga bisa meneliti ada sistem yang bisa menemukan itu gitu, karena kan tidak terlihat. Atau apalah misal keran otomatis buat hulu gitu ya. Nah jadi berpikirnya kita coba jauh ke sana gitu, bersaing lah. Nah itu sih tentu dengan didasari oleh keimanan kita jelasnya, pendidikan yang bukan seremonial atau formalitas. Kan kebanyakan zaman sekarang jual beli jabatan sultan, bahkan profesor zaman sekarang untuk menaikkan hukumnya itu ya dari sana begitu. Gitu ya. Jadi teman-teman marilah bersama-sama itu untuk memajukan pendidikan agar maju karakter juga, agar maju SDM-nya dari sebuah ilmu. Itu aja. Karena kan ada apa ya, Imam Syafi'i pernah berkata man arada dunia fa'alaihi bil wa man arada akhirah fa'alaihi bil. Terus dua-duanya wa man arada fa'alaihi ilmi wa fa'alaihi ilmi. Jadi ku ilmu bisa sih teman-teman lamun rajin kudu kuliah kudu sekolah baca baik gitu. Tapi kan lebih enak kita formal bersama-sama ya, pendidikan formal. Jadi itu mungkin ya, mohon maaf dari saya sedikit saja karena memang konsen saya itu di SDM sumber daya manusia. Ya, jadi kita satu madhab ya, madhab pendidikan. Terima kasih. Ya, bagus. Tidak usah di. Baik, kembali benar soal sampah. Tadi Ustaz yang ke Singapura, Malaysia, Thailand, lupakanlah karena memang mirip. Di Singapura, masih ingat nggak? Ingat. Di sana tempat sampahnya sedikit atau banyak? Ya. Betul, di Singapura itu tempat sampahnya sedikit. Di Seoul, di Gangnam, itu malah tidak ada tempat sampah. Jadi apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita makan di jalan, lalu kita berjalan, beres makan, apa yang kita lakukan? Luang dia ke tempat sampah. Dia orang apa? Dialungkan. Mata kan di pantai, di leuweung teh sampah numpuk. Kita mau tidak mau harus memasukkan sampah tersebut ke saku kita. Untuk selanjutnya nanti di rumah atau di hotel baru. Jadi di tempat-tempat yang bersih itu tidak ada tempat sampahnya. Di kita di Bandung tempat sampah diunggal titik, dan di tiap tempat sampah selalu penuh dan pang kotornya. Jadi sepertinya kita harus mulai menerapkan tidak ada tempat sampah atau bagi kotor. Justru itu buktinya kan Ustadz ke Singapura jadi tengah rokok. Bisa jadi. Ya, jadi memang punishment kita memang belum jelas. Jadi undang-undang tentang ini ada, tapi tidak ada punishment. Jadi ya ujungnya seperti itu. Mau Ustaz. Nah, salah satu sumber materi penanaman karakter itu yaitu kisah Qur'ani. Tadi sebelum mulai saya ditanya, Ustaz kitabnya apa? Saya jujur saja, saya bukan praktisi, Ustaz lebih tahu, jadi saya lebih pada metodologi saja. Dalilnya ini tidak usah diterjemahkan. Kemudian lanjut Ustaz. Ya, ini beragam kisah. Jadi ini kisah-kisah yang bisa kita angkat untuk menjadi bahan dakwah dalam tabligh kita. Nah, yang penting adalah lanjut. Ini masih tetap yang tadi, masih dalil. Nah ini. Saya ingin tanya, karena Ustaz sekarang, Ustaz semua di sini adalah praktisi. Yang tidak pernah khutbah Jumat. Yang tidak pernah khutbah Jumat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Baik. Yang tidak khutbah Jumat, diam ya. Baik. Sekarang berarti sisanya pernah khutbah Jumat. Yang khutbah Jumatnya 5 menit. 1, 2, 3. Yang 10 menit rata-rata ya, rata-rata 10 menit. Ya, silakan. Yang 15 menit banyak.
Cung yang 20 menit? Oh sudah tidak ada, alhamdulillah. Cung yang 30 menit? Tidak ada, baik. Baik, kepada para asatid yang pernah khutbah Jumat. Tadi kan ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, 15 menit, paling lama 20 menit. Menurut para asatid sekalian, di antara ini mana yang paling benar? Minimal 5 menit, maksimal 10 menit. 5 menit. Ada? Menurut Pak Satid, acungkan dengan alasan ilmiah. Acungkan alasan dengan ilmiah. Silakan acungkan tangan. Seberapa menit urusan saya? 5 menit sampai 7 menit. Alasannya? Khutbah itu sunahnya dipendekkan, sholatnya dipanjangkan. Oke. Dalilna eta. Nu 20 menit, mangga balas. Menang 20 menit tadi, 20 menit. Balas itu jawabannya cenah. Silakan. Apa alasan dosa 20 menit? Kita dibayar. Baik. Jawaban yang betul adalah berapa menit pun Anda, selama Anda khutbahnya tidak membuat mustami ngantuk, Anda benar. Jadi kata kuncinya adalah jangan sampai membuat mustami ngantuk, itu kata kuncinya. 5 menit ge, ari teh mimiti geus pi heuayeun mah. Heuaye we. Karena begini, kita sepakati ya. Khutbah Jumat ini adalah momen istimewa. Bayangkeun, jamaahna kudu mandi heula. Berarti kan kudu seger. Make wangi-wangian. Disunahkan. Ya, disunahkan wangi-wangian. Artinya mandi sunnah, bukan wajib. Oh, boleh. Tapi kan beda dengan pengajian umum. Pengajian umum kan kesunah-sunah acan mandi teh kan? Ya, oke, terlepas baik soal ikhtilaf teu naon lah. Tapi kan minimal ada anjuran khusus Jumat disunahkan untuk mandi. Pengajian lain kan henteu. Teu disunah-sunahkeun acan keur mandi. Artinya ada keistimewaan di hari Jumat. Nah, bayangkan hari yang begitu istimewa, khotibna pika sebeleun. Tadi teh membuat kita ngantuk. Maka salah satu cara agar khutbah tidak membuat ngantuk ya harus membuat variasi materi. Oke. Ada orang yang betul-betul sudah ngantuk, sudah kerja, ketika khotibna memang membawa gairah, membawa semangat, di matanya itu berkobar-kobar, biasanya bangun. Eta mah kumaha urang, namun ti mimiti guys. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, salah satu bentuk ceramah agar menarik yaitu salah satunya adalah dengan membuat visualisasi cerita. Nah, khusus untuk Jumatan jangan terlalu panjang, cari kisah-kisah yang pendek saja. Karena tadi kalau ceritanya semakin panjang, mustami akan semakin dinina bobokan, ngantuk. Komo lamun bari ngadongeng nanti dengan suara yang pelan, syahdu itu. Kemudian biasanya dengan kisah itu terbayang karakter-karakter. Lalu diharapkan dapat menginspirasi mustami untuk melakukan sesuatu sesuai karakter yang dibahas dalam kisah tersebut. Ini teorinya ya. Oke, ini fungsinya kita lewat saja. Ini contohnya dalang ya. Dalang itu kan bagi beberapa orang begitu menariknya sampai berjam-jam dia tetap menonton. Saya mah teu kuat dalang. Saya nonton wayang itu hanya cuplikan-cuplikan saja di TikToknya. Kita ge bangsa si cepot jeung si nu budak nu itu kan, jeung si wahaji nu itu kan. Nu lainna mah teu kuat. Tapi kan bagi beberapa orang wayang itu adalah sesuatu yang menarik. Jadi itu memang tergantung orangnya. Nah, cara berkisah dan isi kisah memiliki peran yang besar dalam membangun karakter seseorang. Mangga lanjut Ustaz. Nah, ini masih berkisah teori-teorinya, nanti saya share aja lah. Kita lanjut. Ngarah nggak beres. Nah, ini salah satu saja. Ada sebuah kisah yang
seringkali kita sebagai dai, sebagai mubalik, suka menyampaikan cerita yang kita jarang cek dan dicek. Salah satunya adalah kisah tentang Sa'labah. Banyak cerita Sa'labah itu orang yang semacam lupa diri gitu ya. Dia dikasih harta, awalnya dia rajin ibadah, lalu lama-lama karena dia sibuk dengan hartanya, dia lupa dan bahkan menolak zakat. Itu kan cerita yang beredar. Nah, hal seperti ini, hal yang seperti Sa'labah ini harus hati-hati buat kita, terutama soal sumber cerita. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang salah. Dan ini ujungnya tadi ke pendidikan. Biasanya yang S2, S3 itu mereka ketika menulis sebuah artikel itu harus rujukannya yang sahih. Nah, itu fungsinya pendidikan. Kadang-kadang beberapa orang, wah ya rame ya, langsung disampaikan kepada orang lain. Padahal kisah itu bisa jadi kisah fiktif. Tapi kadang-kadang dinisbatkan ke sesuatu yang seolah-olah nyata. Jadi kisah Sa'labah ini seolah-olah menjadi pencerminan agar kita harus berhati-hati ketika mengutip seseorang. Ya, termasuk kisah para nabi. Tadi diceritakan kisah para nabi, kalau kita baca beberapa kitab itu ujung-ujungnya sering tercampur dengan Israiliyat. Dan itu yang memang kita harus memilah dan memilih mana yang perlu disampaikan dan mana yang cukup pengetahuan untuk kita saja. Jadi seorang mubalik memang tidak hanya sekedar ramai didengar oleh masyarakat, tapi juga harus disertai dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari isi yang kita bicarakan. Saya kira itu saja mungkin materi inti dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kita masih ada waktu berapa menit lagi, Ustaz? Udah habis? Udah 15. Mangga tanya jawab saja, silahkan. Sering ya. Ini kan salah rius, tegang. Oke, jadi simpelnya gini, saya Madura. mendengarkan dan juga memahami serta juga menyimak dari isu-isu dan juga komparasi teman-teman bicara tentang karakter Indonesia dengan negara-negara di luar sana. Tapi ketika kita ingin berbicara tentang karakter, kalau tinjauannya hanya berupa antri, hanya berupa sampah, itu belum etis. Saya betul belum pernah ke Eropa. Namun orang Eropa yang datang ke kami. Pesantren mahasiswa universal yang kami asuh kedatangan dari berbagai peneliti dari Belanda, dari Amerika Serikat. Saya juga termasuk interpreter untuk mengarahkan mereka, dan saya pasti berdialog dengan mereka. Salah satunya kisah dari Nuri. Nuri dia seorang Muslim dari Belanda. Saya tanya, why do you want to take research in Indonesia? What is the reason? Saya bilang seperti itu. Kenapa Anda itu ingin dan tertarik untuk meneliti Indonesia? Especially tentang Islam yang ada di Indonesia, especially tentang etik yang ada di Indonesia. Dia bilang, because of my parents, recommendation to karena orang tua saya itu merekomendasikan saya untuk meneliti etik dan karakter orang-orang khususnya dalam beragama dan kemanusiaan. Kenapa? Saya tertarik lagi. Kenapa orang tuamu itu sampai seperti itu menyuruhmu melakukan riset penelitian akhirnya di Indonesia? Dia bilang seperti apa? Orang tua saya sering pergi umroh, kebetulan Muslim. Dan orang tua saya itu berjumpa dengan banyak orang-orang Indonesia yang memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki karakter yang baik, khususnya tentang kemanusiaan. Jadi studi komparasi yang hanya segelintir itu tidak bisa menjudge bahwasannya Indonesia krisis etik. Saya ingin menegaskan untuk apa nasionalisme ditegakkan, khususnya kecintaan kita pada negara. Kan ada kata orang Arab bilang seperti ini,
Ini dari Arab nih. Orang yang tidak cinta pada negara la yastahiqu an syafiq. Pantas tuh hidup di Indonesia. Kalau dia tidak cinta kepada negara. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, datangnya dari Eropa juga. Namanya Colin Flake. Bentar dulu, saya sepakat. Jadi memang soal ramah Indonesia nomor 1, saya sepakat. Tepuk tangan dulu. Dan yang kedua, teman-teman, saya kedatangan dari Amerika. Namanya Namanya Colin Flake. Dia seorang mahasiswa S2 di Wheaton College University. Pasti tahu Chicago. Chicago itu dekat Cibiru. Nah, dia bersama saya dan itu bersama pesantren mahasiswa universal itu kurang lebih 6 bulan. Saya yang mengantar dia ke pesantren-pesantren, mengantarkan ke dia ke organisasi-organisasi keislaman, khususnya DNU. Kemudian saya juga mengantarkan mereka berinteraksi dengan bahkan saya bawa dia untuk ikut sholat Idul Adha untuk melihat bagaimana kepedulian manusia, bagaimana kemanusiaan dijunjung, bagaimana etik yang luar biasa, perihal tentang apa, perihal tentang kepedulian antar sesama. Dan juga alasannya saya juga tanya, kenapa orang Indonesia itu meneliti Indonesia? Jawabannya sama. Saya itu gini, Islam di Eropa sana, di Amerika sana adalah agama pemberontak, radikalis dan teroris. Dia itu sangat tidak percaya kepada Islam. Dan tetapi setelah kami menyampaikan, kami memperlihatkan mereka itu dalam penelitiannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibombardir di sosial media di Eropa sana. Dia calon pastor, dia itu seorang S2 di teologi Kristen. Tetapi apa? Sosok dari seorang kiai, seorang ulama yang ditampilkan oleh kiai kami di sana, salah satunya. Dan beberapa kiai kebanggaan kita di Indonesia itu menggambarkan dan representatif dari karakter yang baik untuk dunia. Kita jangan sampai konversi butuh. Itu adalah PR bagi kami semuanya. Jangan menyalahkan, kita juga harus menyalahkan pada diri kita, keluarga kita, ya organisasi kita. Maka tema yang diambil di sini ya Khatibul Ummah. Sodikul Mukama, ada yang bilang Sodikul Mukama sebagai sahabat yang harus bisa merekomendasikan, yang harus bisa memberikan solusi strategis, bukan cemoohan dan propaganda seperti yang bertebaran khususnya di sosial media saja. Bahkan tadi juga menyinggung tentang IKM, mohon maaf Bapak. Itu sebenarnya produk politik. Saya orang politik, saya juga dosen hukum tata negara. Itu adalah produk demokrasi, bukan produk Jokowi. Ini produk demokrasi. Demokrasi itu yang kita ciptakan bersama. Jadi kita pun juga harus objektif. Itu adalah produk politik yang harus kita berjalan bersama untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, PKS yang didukung oleh beberapa ormas yang tidak bisa sebutkan saya di sini betul tidak mendukung dengan alasan-alasan ilmiahnya. Tetapi ini produk politik yang harus kita jalani, produk politik yang harus kita pertahankan apabila itu membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Ya, jadi saya sepakat dengan beliau. Saya tidak akan berkomentar. Silakan yang ada yang lain yang mau berkomentar atas komentarnya beliau, enggak? Di balik ketidaksempurnaan bangsa
Berdiri. Maju enggak kan? Intina layar terkumpul, malaya terkumpul, layar terkumpul. Lamun teu bisa 5, bisa di 4 asan itu. Ya. Jadi lamun kita tidak bisa menggarap semua, garap saayana heula lah. Malayud rokokulu, layud rokokulu. Mangga anu sadesna. Cekap? Upami cekap? Ya, baik. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya sekali lagi sebenarnya saya tidak berhak berdiri di sini, tapi karena tugas saja memaksa saya untuk berdiri di sini. Itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru karena tadi mungkin Barobik dekat. Jadi itu pecah gitu. Plong gitu. Saya lihat nggak ada yang ngantuk ya, saya perhatikan tuntutan. Sebelumnya kumaha? Karena jadi Barobik lamun baru dan tinggal saya ke kode urut senang. Kan saya dihajar atau kan yang lain. Baik, sekali lagi lah tepuk tangan untuk Barobik ya. Baik, masih ada waktu lah kurang lebih setengah jam kita sebelum maghrib, jadi hari ini marah digelak karena waktunya. Betul. Baik, kita tutup pada sore hari ini dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.